Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinantri, program studi Manajemen Keuangan Syariah dengan NIM 201-06015 kelas A. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan materi yang berjudul Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor. Terdapat 4 poin laporan keuangan. Yang pertama, audit laporan keuangan. Yang kedua, manfaat audit keuangan. Yang ketiga, tanggung jawab auditor. Yang keempat, jenis-jenis audit. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu 1. Audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ialah merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti pengamatan atas informasi yang diperoleh semua proses. Audit digunakan untuk menentukan apakah informasi tersebut konsisten dengan kejadian aktual dan standar yang berlaku. Jadi tujuan audit adalah untuk memberikan kepercayaan kepada penggunaan laporan keuangan dalam membuat keputusan. Audit laporan keuangan akan menyusun laporan berupa temuan dan rekomendasi atau pendapat saat ini. Laporan ini digunakan oleh pihak-pihak seperti perusahaan itu sendiri, pelanggan, pemangku kepentingan, investor, perusahaan, bahkan instansi pemerintah. Poin kedua yaitu manfaat audit keuangan. Terdapat 3 manfaat audit keuangan. Yang pertama, manfaat bagi pihak yang diaudit, yaitu audit dapat menambah integritas laporan keuangan agar dapat dipercaya untuk kepentingan pihak eksternal. Yang kedua, manfaat audit bagi pihak lain dalam dunia usaha, yaitu pihak lain dalam dunia usaha yang dimaksud di sini ialah karyawan perusahaan atau kreditur dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan para mitra dan kreditur untuk mengambil keputusan dalam memberikan kredit usaha. Lanjut, yang ketiga, manfaat bagi pemerintah atau pihak lainnya, yaitu audit dapat memberikan tambahan kepastian yang independen mengenai ketelitian pelaporan keuangan sebagai dasar pengenaan pajak. Tidak hanya itu, audit bermanfaat sebagai dasar yang independen kepada pihak lain di bidang hukum untuk menyelesaikan masalah dalam kebangkrutan, mengurus harta warisan maupun harga kutipan, dan menentukan pelaksanaan perjanjian persekutuan dengan cara semestinya. Baik, kita beranjak ke poin ketiga, yaitu tanggung jawab auditor. Menurut Mulyadi, ada beberapa tanggung jawab auditor, yaitu 1. Tanggung jawab auditor untuk mendeteksi dan melaporkan kekeliruan dan ketidakberesan meliputi mendeteksi dan melaporkan adanya suatu tindak kesalahan dan kecurangan. Yang kedua, tanggung jawab untuk menemukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, klien meliputi mendeteksi adanya tindakan kekeliruan dan kecurangan. Lanjut, yang ketiga, tanggung jawab mempertahankan sikap independen meliputi mempertahankan sikap mental independen. Yang keempat, tanggung jawab untuk memberikan pertimbangan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya meliputi mengevaluasi tentang kesaksian dalam kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Jadi kesimpulan dari audit laporan keuangan dan tanggung jawab auditor, yaitu dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa suatu perusahaan perlu diaudit laporan keuangannya. Salah satu tujuannya agar mendapat nilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat perusahaan manajemen. Oleh karena itu, tanggung jawab seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan sesuai standar auditing yang berlaku, yaitu memberikan laporan audit beserta opini atau pendapat hasil temuan auditnya. Baik, itu tadi penjelasan materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.